Printernya telah selesai diprogram dan akan kita kalibrasi untuk masing-masing bagian aksis. Di sini sudah saya pasang bagian beltnya, bisa teman-teman lihat. Mungkin sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Ini untuk bagian belt yang stepper sebelah kiri, sebelah sini ya. Dia menuju ke atas, dan ini di bagian atas. Pertama mulai dari sini, muter ke sini, ke belakang, muter ke stepper dan diikat di bagian sini. Dan di bawah dia muter ke arah sini, belok ke sini, belakang, muter ke stepper dan belok ke sini dan diikat ke sini. Nah, untuk titik nolnya bagian X, nih bagian X, titik nolnya end stop di bagian sini ya. Dan untuk Y di bagian sini end stopnya, dan titik nolnya juga di sini, X di sini, Y-nya di bagian sini, dan Z-nya di bagian ke atas. Jadi titik nolnya di sini, jadi Z marknya itu ke arah bawah, Y ke arah dari depan ke belakang, X dari kiri ke kanan. Dan untuk end stop saya pasangnya di sebelah belakang ya, penempatannya di sebelah sini. Bisa teman-teman lihat di sini saya kasih ring untuk mendeteksi sensor proximity-nya ini, bahwa di sini ada bed. Jadi di sini harus kita setel. Jadi jarak antara bed sama nozzle-nya itu, ini papannya ini harus rata dulu ya. Harus titik nol buat X dan Y-nya, jadi harus rata, dan baru ini kita setel setebal kertas. Oke. Jadi sekitar 0,1 mili nggak salah ya. Oke, dan untuk ini coba akan kita tes langsung. Oke, dan yang pertama kita lakukan yaitu ini adalah tampilan home-nya ya. Dan kita masuk, klik prepare, dan kita atur untuk masing-masing aksisnya. Yang penting teman-teman harus menemukan titik nolnya seperti ini. Misalkan saya contohkan untuk bagian X plus, jadi dia pindah misalkan di sini. Oke. Nah, itu posisinya plusnya harus ke sini ya. Dan untuk bagian Y dia harus ke belakang. Oke. Ini saya putar ke arah plus karena minnya tidak bisa nih. Ya plus saja. Min. Oke, dia ke belakang ya. Oke, berarti ini sudah benar. Dan untuk bagian Z-nya ke arah plus, ke arah bawah. Dan teman lihat, saya putar. Lalu dia ke arah bawah. Dia berpindah 1 cm. Nah, untuk kalibrasi di sini saya menggunakan puli 16 tit ya. Jadi di softwarenya ini bisa teman-teman atur. Misalkan masuk ke bagian kontrol, motion, step per milimeter. Ini kalau di firmware-nya itu default aksis step per unit ya. Nah, di sini nilainya 100. Ini untuk bagian X itu 100. Jadi kita menggunakan 16 tit GT2, dan Y juga 16 tit. Z-nya 400, itu LED screw 4 star. Nah, untuk extruder nanti juga kita bisa kalibrasi. Untuk di bagian extruder ini nilai ini bisa disesuaikan ya dengan puli extruder. Kalau 3G printer yang biasa nilainya 145, tetapi kalau ini extrudernya beda, dia puli extrudernya agak besar, jadi nilainya makin kecil. Oke, jika
Misalkan teman-teman tidak mau repot mengaturnya di software, di sini bisa diatur. Misalkan puli di bagian X 20 tit. Misalkan di bagian X ini 20 tit, dan nilai ini bisa kita ganti ke 80. Jadi itu udah normal, udah standarnya dia. Jadi kalau kita pindahkan 1 cm, dia juga berpindah 1 cm. Dia udah terkalibrasi, dan itu sudah saya coba beberapa kali, dan nilainya untuk puli GT2 itu 100, dan untuk puli 16 tit itu nilainya 100, dan untuk 20 tit nilainya 80. Nah, bagaimana jika nilai ini kita ganti? Bisa saja, tapi kita harus menyimpan nilai ini ke memori Arduino nya. Misalkan nilainya 99. Di sini sudah saya rubah. Tetapi kalau powernya kita matikan, itu nilainya kembali ke 100. Oke, akan saya matikan. Oke, dan saya nyalakan lagi. Nah, kita lihat control, motion, step. Nah, nilainya berubah ke 100. Nah, gimana supaya tidak berubah ketika powernya dimatikan? Kita harus store, misalkan nilainya 99,90. Ini harus kita simpan. Kita masuk ke bagian kontrol, terus ke arah bawah, kita klik store setting. Oke, setelah selesai kita matikan, dan kita lihat nilainya, apakah nilainya tersimpan. Kontrol, motion, step. Nah, nilainya 99,90. Kalau nilai ini di masing-masing aksis ada yang ingin diganti tanpa melalui softwarenya. Nah, bagaimana mengembalikan ke semuanya? Tinggal di inisialis EEPROM. Dia sudah kembali seperti semula. Ini udah pengaturan default dari softwarenya. Nah, untuk kalibrasi supaya benar-benar 1 cm kita pindahkan, kita menggunakan, kalau saya menggunakan di sini jangka sorong ya. Bisa teman-teman lihat di sini akan saya ukur. Ini berlaku untuk semua aksis ya. Cara pengukurannya saya contohkan di bagian X itu titik nolnya di 15 ya. Bisa teman lihat di sini itu 15. Nah, akan saya pindahkan 1 cm. Nah, jadi 14. Saya pindahkan 1 cm lagi. Ini pergerakannya, jadi nanti 13 ya. Oke, lihat nilainya 13, pindahkan lagi 12, 11, 10, 9. Nah, begitu cara untuk kalibrasi. Dan untuk di bagian Y juga sama, maupun untuk di bagian X. Dan untuk di bagian extruder itu motor steppernya tidak akan nyala kalau tidak dipanaskan nozzle-nya. Jadi untuk menyalakan ini, nozzle-nya itu harus dipanaskan dulu, baru nanti filamen yang ditarik ke bawah itu kalau kita putar 1 cm dia harus jalan atau masuk ke dalam 1 cm. Makanya harus nozzle-nya harus dipanaskan dulu. Dan juga ada yang ingin saya beritahu di sini, untuk mengatur kecepatan motor steppernya itu, kalau di firmware itu feed rate-nya ya, tapi kalau di software itu kita masuk ke bagian motion, control, motion, dan kita masuk ke velocity. Nah, di sini bisa teman-teman atur untuk mengatur kecepatan di bagian X, Y, atau di bagian Z. Di sini, dari sini bisa kita
kurangkan, jadi kecepatannya itu makin pelan. Itu untuk mengatur kecepatan di motor stepper. Tapi kalau untuk 3G printer ini udah standarnya dia 300. Oke, untuk kalibrasi dari 3G printer Core XY nya ini, jadi teman-teman harus pahamin untuk di bagian puli ini, walaupun dia kerjanya saling tergantung untuk bagian Core XY, jadi puli ini walaupun beda tidak masalah, asalkan nilai yang di bagian XY nya itu bisa teman-teman pahamin dan harus dikalibrasi secara manual, baik itu di LCD nya atau di bagian firmware nya. Oke, dan langsung kita pasang kabelnya karena masih berantakan. Dan untuk kabel stepper di bagian sini, ini di bagian belakang ya, di bagian kiri saya itu dia ke X, itu ke bagian X, dan di bagian kanan sini itu di bagian Y. Jadi untuk arahnya bisa teman-teman putar kalau di bagian aksis ini kebalik. Jadi bisa teman-teman cocokkan yang saya jelaskan barusan di 3G printer teman-teman agar posisi titik 0 bagian X dan Y nya ke arah pinggir sini. Oke, langsung saja dirapikan. Kurang lebih seperti ini ya penampakan setelah dirapikan kabel di sini, komponennya RAM 1,5 sama Arduino power supply. Ya mungkin kurang lebih seperti ini aja untuk bagian elektrikalnya dan LCD-nya di bagian depan. Dan mungkin untuk video selanjutnya kita akan tes 3G printer ini, gimana hasil printannya nanti akan saya dokumentasikan di video selanjutnya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan komen di kolom komentar.